Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anakku, akhwat sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia nikmat bisa duduk di majelis ta'lim untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan apa yang kita lakukan pada malam hari ini sebagai pemberat timbangan amalan kebaikan kita. Anak-anak sekalian, malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Al-Adabil Mufrad yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dengan izin dari Allah, kita sudah sampai bab yang ke-20. Bab wujubu silaturrahmi. Bab wajibnya silaturrahmi. Kata silah itu berasal dari kata wasal. Wasal, wawu, sad, lam. Cuman wawunya diganti, dihilangkan, kemudian diganti tak marbutah di akhirnya dan jadi kata silah. Yang dimaksudkan dengan silah di sini adalah silaturahmi, artinya berbuat baik, berkata baik, bertingkah laku baik, bertutur kata baik, berakhlak baik kepada semua orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Semua orang yang memiliki hubungan
rahim. Atau bisa kita bilang semua orang yang memiliki hubungan keluarga dengan kita, baik yang jauh atau yang dekat. Selama dia masih memiliki hubungan keluarga dengan kita, maka wajib kita silaturahim. Wajib kita berbuat baik kepada mereka. Dan keluarga yang dimaksudkan dengan rahim di sini adalah hubungan keluarga. Bukan hubungan pertemanan, bukan hubungan antara tetangga, bukan. Tapi hubungan keluarga. Baik keluarga dari satu nasab atau keluarga karena sebab pernikahan. Masuk juga dalam kata rahim. Keluarga karena sebab nasab atau keluarga karena sebab pernikahan. Misalnya kalian menikah, maka kalian punya suami, punya mertua, punya ibu, punya nenek dari suami, punya kakek dari suami, punya paman dari suami. Ini masuk kategori keluarga. Mereka menjadi keluarga kita karena adanya hubungan pernikahan. Jadi keluarga anak-anak sekalian bisa dari garis nasab, bapak ibu kalian, nenek kakek, bisa juga dari garis karena sebab pernikahan. Ini kita wajib berbuat baik kepada mereka, wajib silaturahmi kepada mereka. Dan silaturahmi adalah wajib, kata beliau di sini, wujub. Bab wujubi silaturahmi. Bab wajibnya silaturahim. Dalil yang menunjukkan wajibnya silaturahim adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'. La yadkhulul jannata qati'. Nah, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Yang memutuskan tali silaturahmi diancam tidak masuk surga. Tapi masuk kemana dulu? Tentunya masuk ke neraka. Tidak ada pilihan lain lagi. Kalau tidak masuk surga berarti masuk neraka terlebih dahulu. Karena memutus tali silaturahmi tidak membuat kekal, ya. Mungkin dicuci dulu saudari dosa-dosanya, baru dia dimasukkan ke dalam surga. Adanya ancaman dengan neraka orang yang memutus tali silaturahmi, ini menunjukkan wajibnya menyambung tali silaturahmi. Dan salah satu sebab dilaknatnya orang-orang Yahudi, ya, kenapa? Oh, salah satu sebab orang Yahudi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala. Mereka memutuskan sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Apa sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung di sini? Kata para ulama, tali silaturahmi. Allah memerintahkan mereka untuk menyambung tali silaturahmi, akan tetapi mereka memutuskannya.
Makanya inilah sebab mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya ancaman dari Allah, ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada keluarga, bertutur kata, bertingkah laku yang baik kepada keluarga, ini hukumnya wajib. Silahkan. Silahkan. Beliau di sini Al-Imam Al-Bukhari membawakan sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Abu Hurairah berkata, "Lamma nazalat hadhihi al-ayah," ketika turun ayat ini maksudnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ini perintah dari Allah kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah beliau di kota Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah beliau di kota Makkah dengan sembunyi-sembunyi karena sedikitnya bala bantuan atau tenaga beliau atau penolong beliau yang masuk Islam di awal-awal. Anak-anak sekalian, kebanyakan orang-orang miskin, para budak. Jadi masih lemah Rasulullah. Makanya dakwah beliau mulai dengan sembunyi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala melihat adanya kekuatan pada Rasulullah, terutama setelah masuk Islamnya Hamzah dan setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, turunlah firman ini untuk memerintahkan beliau untuk terang-terangan dalam berdakwah. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, sekarang peringatkanlah, beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka kata al-Imam Abu Hurairah, sahabat yang mulia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan pergi ke Bukit Sofa. Bukit Sofa saat itu adalah bukit yang terdekat dengan kediaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Bukit Sofa adalah bukit yang salah satu bukit yang dimuliakan oleh orang-orang jahiliyah. Maka Nabi naik ke atas sana dan beliau berteriak, "Wa sabah, wa sabah, wa sabah." Wa sabah itu maksudnya ada peringatan waktu pagi. Datanglah keluarga beliau. Orang-orang Quraisy berkumpul. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, angkitu anfusakum minan nar." Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay adalah salah seorang kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memulai manggil secara umum semua Bani Ka'ab bin Lu'ay disebutkan oleh Rasulullah. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, kalian semua, ini keluarga beliau tapi agak jauh dari Nabi Muhammad SAW. Ya Ka'ab bin Lu'ay, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, angkitu anfusakum minan nar. Jaga diri kalian dari api neraka. Bagaimana cara kalian menjaga diri kalian dari api neraka? Bagaimana caranya menjaga diri dari api neraka? Tentu dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya, beribadah hanya kepada Allah dan Rasulnya. Itulah cara untuk menjaga diri dari api neraka. Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Jaga diri kalian dari neraka, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay. Ini keluarga beliau dari suku Quraisy, tapi agak jauh. Quraisy itu, anak-anak sekalian, julukan untuk salah satu kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Julukan untuk salah satu kakek Nabi Muhammad. Beliau terkemuka
namanya adalah Fihr bin Malik. Fihr bin Malik. Cuman beliau terkenal dengan Quraisy, sehingga semua anak keturunannya disebut dengan Quraisy, suku Quraisy. Di Fihr bin Malik ini melahirkan banyak orang. Di antaranya Ka'ab bin Lu'ay. Wahai anak-anak Ka'ab bin Lu'ay, ku anfusakum minan nar. Angkidhu anfusakum minan nar. Jaga diri kalian dari api neraka. Kemudian Rasulullah SAW memanggil lagi keluarganya yang lebih mendekat lagi. Beliau mengatakan, ya Bani Abdi Manaf. Abdi Manaf adalah salah seorang kakek Nabi Muhammad SAW. Ya Bani Abdi Manaf, angkidhu anfusakum minan nar. Angkidhu anfusakum minan nar. Wahai Abdi Manaf, Bani Abdi Manaf, selamatkan diri kalian dari api neraka. Bagaimana caranya? Beriman kepada Allah dan Rasulnya, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan patung-patung berhala yang mereka sembah. Kemudian lagi Nabi Muhammad SAW mendekat, keluarga yang lebih dekat lagi dipanggil secara umum. Beliau mengatakan, ya Bani Hashim. Kakek beliau yang agak dekat sama beliau namanya Hashim. Ya Bani Hashim, angkidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Hashim itu kakek beliau. Nama aslinya adalah Amr. Siapa? Amr. Ain, mim, ra, waw. Amr, bukan Umar. Amr. Kalau Umar tidak ada wawunya. Ain, mim, ra, Umar. Tapi kalau ada wawunya, Amr. Amru. Ain, mim, ra, waw. Amr. Kenapa dijuluki Hashim? Iya, Hashim itu dari kata hashmah. Hashmah itu memotong roti, kemudian dicampurkan dengan daging yang memiliki kuah, galutna bahasa itu. Dia apa? Dicampur, diaduk, kemudian dibagi sama orang-orang yang datang melakukan haji. Hashim itu dari kata hashmah, memotong-motong kue. Makanya dikenal dengan Hashim bin Abdul Manaf. Nah, Hashim ini memiliki anak. Rasulullah mengatakan, ya Bani Hashim, angkidhu anfusakum minan nar. Mendekat lagi, makin mendekat. Beliau mengatakan, ya Bani Abdul Muttalib, kakek beliau. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai keturunan atau anak-anak Abdul Muttalib, angkidhu anfusakum minan nar. Abdul Muttalib ini nama aslinya adalah Syaibah. Siapa? Syaibah. Kenapa dinamakan Syaibah? Karena tatkala lahir beliau memiliki uban. Rambutnya ada yang putih. Syaibah itu rambut putih. Sering disebut dengan Syaibatul Hamd. Apa? Syaibatul Hamd. Lantas kenapa dinamakan Abdul Muttalib padahal namanya Syaibah? Syaibah itu lahir di kota Madinah karena ibunya orang Madinah. Kemudian beliau besar dengan paman-pamannya dari ibu. Tatkala sudah beranjak dewasa, beliau dijemput oleh paman beliau yang namanya Al-Muttalib. Siapa?
pamannya Syaibah yang bernama Al-Muttalib datang menjemput Syaibah, ayo Syaibah kita ke Mekah. Digoncenglah Syaibah. Sampai di Mekah orang-orang bertanya, itu siapa? Budaknya ya? Budaknya Muttalib ya? Budak itu bahasa Arabnya abdun. Apa? Abdun. Oh itu budaknya Muttalib ya. Oh itu budaknya Muttalib ya. Padahal bukan budak, itu keponakannya. Tapi karena tersebar sudah Abdul Muttalib, maka terkenallah dia dengan Abdul Muttalib. Dikira hambanya Muttalib. Maka terkenallah dengan nama Abdul Muttalib. Ya Bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar. Setelah itu dia menyebut secara khusus orang yang paling beliau cintai. Dari anak beliau yang sangat beliau cintai, yang terakhir kali meninggal, yaitu Fatimah. Ya Fatimah, ya Fatimah binti Muhammadin, anqidhi nafsaki minan nar, fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka, karena aku tidak mampu menolongmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kamu tidak beriman. Orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah, bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolong. Akan tetapi yang tidak beriman di akhirat tidak bisa ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak beriman kepada Allah akan masuk ke mana? Ke neraka. Mustahil mereka masuk ke dalam surga, seperti mustahilnya masuknya onta ke dalam lubang jarum. Bisa masuk? Abadan. Tidak akan bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, sombong dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, pintu langit tidak akan dibukakan bagi mereka. Nyawanya diangkat, dibuang. Nyawanya diangkat, dibuang. Tertutup pintu langit bagi mereka. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Mustahil, seperti mustahilnya hatta yadkhulal jamal unta fi sammil khiyat. Khiyat pakai ta. Seperti mustahilnya masuknya unta ke dalam lubang jarum. Tidak mungkin. Maka yang bisa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa dibantu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaatnya anak-anak sekalian, hubungan keluarga itu tidak ada manfaatnya kalau tidak beriman. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil keluarga beliau secara umum dan secara khusus Fatimah, orang yang paling beliau cintai. Kalau keluarga beliau ini tidak beriman, Rasulullah tidak bisa menolong mereka. Bagaimana kalau orang yang tidak memiliki hubungan keluarga sama beliau? Tentu lebih utama untuk tidak bisa ditolong oleh Nabi Muhammad SAW kalau tidak beriman. Makanya Nabi SAW dalam ayat ini diperintahkan manggil keluarganya, bukan manggil umat, manggil keluarganya. Rahasianya adalah kalau keluarga saja tidak bisa ditolong oleh Allah,
jika mereka tidak beriman, tidak bisa ditolong oleh Nabi Muhammad jika mereka tidak beriman, maka tentu selain keluarga juga tidak bisa ditolong oleh Rasulullah kalau mereka tidak beriman. Intinya apa? Iman. Kuncinya apa? Iman. Kalau kita mau ditolong oleh Rasulullah, mau mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, maka berimanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Anqidhu anfusakum minan nar fa inni la ughni ankum minallahi syai'a illa anna li rahiman lakum sa'abulluha bibalaliha. Kata Rasulullah, kecuali di dunia ini nih, di dunia sekarang, kalau di akhirat kalian tidak beriman, aku tidak bisa membantu kalian. Tapi kalau di dunia kita memiliki tali silaturahmi. Kalian mukmin, beriman atau tidak beriman, kita masih punya tali silaturahmi yang harus kita sambung. Maka kata Rasulullah, kecuali rahim, kita memiliki tali silaturahmi, hubungan silaturahmi di antara kita, saya akan membasahinya dengan air. Saya akan membuat dia menjadi basah. Hubungan ini saya akan basahkan dia. Sya'abulluha bibalaliha. Bagaimana cara membasahkan silaturahmi anak-anak sekalian? Bagaimana cara membasahinya? Dengan berbuat baik kepada keluarga. Ya, dengan cara berbuat baik, tingkah laku kita baik, tutur kata baik, sapa yang baik, ucapan yang baik, tolong dia. Yang sudah beriman atau tidak beriman? Yang sudah masuk kajian sunnah atau belum? Yang masih melakukan bid'ah atau yang sudah masuk sunnah, tetap kita wajib berbuat baik kepada mereka. Wong yang tidak beriman aja kita masih harus wajib berbuat baik, apalagi yang sudah Islam, sudah beriman akan tetapi belum mengenal sunnah, belum mengenal Islam yang murni. Kita wajib berbuat baik anak-anak sekalian. Jangan alasan, aduh dek nanu pamanku nikah, paman saya ini masih bid'ah, dia tulah berbaik kata lalu lek ya. Tidak perlu kita berbaik kata, tidak perlu kita berbuat baik sama dia. Dia masih melakukan bid'ah. Jangan anak-anak sekalian. Siapa tahu dengan perbuatan baik kita, siapa tahu dengan tingkah laku kita yang baik, perbuatan baik, pertolongan kita kepada dia, sehingga membuat dia masuk ke dalam sunnah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'abulluha biwalaliha, saya akan membasahi silaturahmi ini. Itu menunjukkan wajibnya kita menyambung tali silaturahmi. Anak-anak sekalian, dari hadis ini ada dua hal yang mungkin Ustaz akan sampaikan. Pelajarannya, pelajaran pertama, wajibnya kita menyambung tali silaturahmi dan tidak bolehnya kita memutus tali silaturahmi. Dengan dalil yang kayak saya ucapkan tadi, saya sebutkan tadi di awal, la yadkhulul jannata qati', tidak akan atau tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Kemudian yang kedua, yang bisa menolong kita di depan Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi sebab kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW adalah iman. Iman, amal perbuatan kita, ibadah kita dan amal soleh kita. Ini yang akan membuat kita ini bisa dibantu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan iman dan amal soleh inilah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan nasab. Bukan dengan apa? Nasab. Anda keturunan para kiai, atau Anda keturunan raja di raja,
atau Anda keturunan sultan. Kalau Anda tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, percuma. Nasab tidak akan mendatangkan manfaat. Nasab tidak bisa menolong kalau kita tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man batta'a 'amalu lam yusri bihi nasabu." Orang yang membuat dia lambat masuk ke dalam surga karena amalannya, maka nasabnya tidak bisa mempercepat dia masuk ke dalam surga, tidak bisa. Orang yang lambat beramal sehingga dia lambat masuk surga, nasabnya tidak bisa membantu, nasabnya tidak mempercepat dia masuk ke dalam surga, tidak. Sampai keturunan Nabi sekalipun. Sampai keturunan Nabi sekalipun. Lihat bagaimana Rasulullah memanggil Fatimah, "Ya Fatimah, angkiri nafsaki minan nar." Wahai Fatimah, jaga dirimu dari api neraka. Fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Saya tidak bisa membantumu di depan Allah nanti di hari kiamat kalau tidak beriman. Jadi jangan bangga dengan nasab Anda. Saya keturunan lalu. Ini keturunan baik. Ini keturunan Andi di Malaysia. Di mana? Di Sulawesi. Ini keturunan apa di Jawa? Gus, Kiai. Ini keturunan Nabi. Ini keturunan raja di raja. Kalau tidak ada iman kepada Allah dan Rasul di dalam hati, keturunan itu tidak akan bermanfaat. Yang bermanfaat iman dan amal saleh. Ini yang bisa saya sampaikan anak-anak sekalian. Kurang lebihnya Ustadz minta maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi diri pribadi kami dan anak-anak semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.